Puji Tuhan, kita akan melanjutkan Bible study kita malam hari ini. Kita bersyukur kita sudah sampai kepada Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16, dan saya memberi judul Sang Penghibur. Dan kita tahu sama-sama dalam doktrin kekristenan kita, Sang Penghibur ini adalah Roh Kudus, ya, Parakletos, penolong, penghibur yang diberikan Allah. Saya membawa kita sebentar untuk kembali ke background daripada Yohanes pasal yang ke-16 ini. Kita tahu sama-sama sejak Yohanes pasal 13 itu adalah momen di mana hari Kamis Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan terus ini adalah hari-hari terakhir di mana Yesus akan disalibkan. Yesus akan disalibkan pada hari Jumat, dan pada hari Kamis pada hari Kamis Yohanes 13 ini Yesus mulai basuh kaki murid-muridnya, dan itu menjadi momen di mana Yesus menyendiri hanya dengan murid-muridnya. Di masa akhir-akhir hidupnya Yesus menyendiri dengan murid-muridnya. Dia mengajak muridnya naik ke sebuah ruangan, dan di sana mereka melakukan perjamuan kudus. Di sana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan ini merupakan pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan di saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan. Dan kita tahu sama-sama sewaktu di Yohanes pasal 13, 12 murid masih lengkap di sana. Tetapi setelah membasuh kaki, disitulah yang namanya Yudas Iskariot meninggalkan mereka, dan Yudas Iskariot menjual Yesus. Dan sejak saat itu, mulai dari Yohanes 14 sampai seterusnya, Yudas Iskariot tidak bersama dengan mereka lagi. Yesus di situ berbicara kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang keras, yaitu di mana Yesus berkata tentang mengasihi, tetapi pada saat yang bersamaan juga Yesus berkata tentang penganiayaan akan terjadi, dia akan disalibkan. Bahkan kita tahu murid-murid menjadi gusar hatinya, dan ketika murid-murid gusar hatinya, murid-murid bingung apa yang akan terjadi kalau Yesus disalibkan, kalau Yesus akan disiksa. Yesus menggenapi nubuatan itu. Tetapi pada saat itu juga Yesus berkata bahwa ketika setelah selesai dia disalibkan, dia akan kembali kepada Bapa dan dia mempersiapkan rumah di sana. Maka Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Dan Yesus menjanjikan penghibur yang akan menyertai para murid setelah ditinggalkan oleh Yesus nantinya. Dan Yesus menjelaskan bahwa kalau sudah tidak bersama dengan aku lagi, tetapi ada Roh Kudus yang bersama denganmu, dan kau harus menyatu dengan Allah Bapa. Dan dia memberikan penjelasan tentang pokok anggur, terus semuanya. Dan kita sampai kepada Yohanes pasal yang ke-16. Nah, Yohanes 16 ayat 1 sampai yang keempat ini adalah bagian dari Yohanes 15 tentang bagaimana Yesus berbicara bahwa dunia akan membenci Yesus dan dunia akan membenci murid-muridnya. Jadi ini keras firman ini. Dan Yesus mulai terus memberikan penekanan pada murid-murid untuk bertekun ketika dunia membenci para murid seperti dunia membenci Yesus. Kita mulai baca Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 4a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bertekun. Mulai dari ayat 1, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Jadi Yesus berkata semuanya ini. Apa semuanya ini? Semuanya ini yaitu hal yang di atas, yang di Yohanes pasal 15. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang dunia ini, bahwa kerajaan dunia dan kerajaan Allah itu tidak sama. Kerajaan dunia ini menolak Yesus, membenci Yesus, dan ingin kematian Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus berkata,
kalau engkau mengikuti firman-Ku, mengikuti ajaran-Ku, karena dunia membenciku, maka semua pengikutku pun akan dibenci. Gitu loh. Dan mereka mengalami ketakutan ketika Yesus menyampaikan hal ini. Namun Yesus menutup Yohanes pasal 15 dengan berkata di ayat 27, mulai 26, 27, dia berbicara tentang penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa bersaksi tentang aku. Dan jadi Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, dialah yang akan menolong mereka untuk tetap dalam kebenaran sekalipun dianiaya. 27 dikatakan kamu juga harus bersaksi. Jadi Roh Kudus bersaksi, murid-murid bersaksi. Karena karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi murid-murid itu sejak dari semula bersama dengan aku. Tetapi pada akhirnya ada yang satu tidak bersama dengan mereka. Yaitu siapa? Yudas. Jadi murid ini akan menjadi saksi akan semua hal yang dialami dan diajarkan oleh Yesus. Nah, di Yohanes 16 ini dimulai dengan semuanya ini kukatakan kepadamu yang di atas tadi. Karena nanti di bawah Yesus akan menjelaskan ada semuanya yang belum diceritakan. Jadi ada yang sudah diceritakan, ada yang belum. Mengapa? Karena di bagian kedua nanti Yesus tahu bahwa murid-murid belum siap sehingga dia belum katakan, gitu ya. Mengapa dikatakan demikian? Yesus berkata supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Wah, kecewa dan menolak aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus katakan demikian? Ini penjelasan kepada kita semua orang percaya bahwa saat kita mengikuti Yesus, akan ada yang namanya harga yang kita bayar. Dunia akan menolak kita. Dunia akan membenci kita. Bahkan kalau kita terus ke bawah dikatakan kamu akan dikucilkan. Semua ini Yesus sampaikan supaya murid-murid jangan apa? Kecewa. Dan juga menolak dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus sampaikan ini merupakan perintah, peringatan sekaligus nubuatan. Coba lihat, waktu Yesus katakan demikian, kita tahu pada zaman ini belum terjadi penganiayaan yang telah digambarkan oleh Yesus. Belum terjadi jelas-jelas tentang bagaimana dunia membenci. Tapi kita tahu, lihat para murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka sampai pada akhirnya tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Betul? Bagaimana Petrus, dia disiksa, bahkan mati disalib, terbalik. Murid-murid Tuhan Yesus, ada yang dikuliti, ada yang dibakar, ada yang digoreng, bahkan ada yang dibuang, dikucilkan di pulau. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sama-sama, ini bukan hanya terjadi pada murid-murid, tetapi di zaman kisah para rasul, bagaimana pada waktu itu orang-orang percaya dikejar-kejar, diburu dan dibunuh. Itu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena kejadian orang kecewa bisa akhirnya menolak atau menyangkali imannya kepada Yesus. Gitu loh. Saudara, ini menarik sekali. Waktu saya mempelajari hal ini, saya mengingat bahwa hal ini relevan sampai hari ini. Mengapa relevan? Karena sampai hari ini ada orang-orang yang tidak siap mengikut Yesus. Mereka tidak siap mengikut Yesus sehingga akhirnya mereka kecewa. Mereka tidak siap, mereka kecewa. Ketika mereka kecewa, mereka meninggalkan Yesus. Mereka menolak, mereka menyangkali imannya. Dan ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Kalau kita tidak diingatkan sejak dari awal, maka apa yang terjadi? Kita akan kecewa, kita akan lari, kita akan meninggalkan dia. Dan ini menarik, pernyataan ini, saudara dengar baik-baik, akan menuju pada kenyataannya di depan mereka. Makanya kita tahu bersama-sama, ada satu orang murid yang pada akhirnya berdiri dalam sebuah posisi, apakah dia akan menolak Yesus atau terus mengikut Yesus? Itu siapa namanya? Petrus. Nah,
Saudara, ketika Yesus berkata seperti ini ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia yang berbuat bakti bagi Allah. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka menyalibkan Yesus? Kita tahu sama-sama, mereka menyalibkan Yesus karena apa? Mereka berkata bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Blasphemy. Karena Yesus berkata apa? Dia adalah Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Dan mereka berkata, dia menghujat Allah. Dia menghujat. Itulah tanda kutip tuntutan terbesar orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu karena menghujat Allah. Makanya Yesus disalibkan. Mengenai Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan semuanya, saudara, itu tanda kutip secara manusiawi mereka masih melihat manfaatnya. Tetapi ketika Yesus berkata dia sama dengan Allah, ini penghujatan. Dan akhirnya mereka membunuh Yesus. Saudara, mereka lakukan itu demi agama. Setelah Yesus, ini bahkan seperti nubuatan. Saudara masih ingat, Paulus, sebelum dia Paulus, dia adalah seorang bernama siapa? Saulus. Kalau saudara baca di kitab Galatia pasal 1, dia menjelaskan bagaimana dia orang yang bersungguh-sungguh dengan agamanya. Bahkan dia membunuh para pengikut Yesus. Dia melakukan itu demi agamanya. Dia lakukan itu semua untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang taat beribadah kepada agamanya. Dia orang yang melakukan itu sebagai cara dia beribadah kepada Allahnya. Makanya apa yang terjadi? Yang namanya Saulus, dia menerima surat dari para imam waktu itu untuk memberantas orang-orang yang ikut jalannya Yesus. Bahkan hari ini saudara, kita tahu sama-sama, kalau kita baca sejarah gereja, banyak orang-orang percaya di zaman kisah para rasul, mereka itu ditangkap, dibunuh, mereka itu dijadikan bahan tontonan. Kita tahu sama-sama kekaisaran Romawi pada waktu itu yang membuat kaisar menjadi siapa? Tuhan mereka. Orang-orang yang tidak percaya pada kaisar, orang-orang yang tidak menyembah kaisar, mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka dijadikan tontonan. Sejarah kelam saudara bisa lihat itu dan sangat baik untuk dibaca itu, untuk menolong iman kita. Perjuangan para martir waktu itu. Bagaimana orang-orang percaya dihadapkan dengan binatang buas. Pada waktu itu kita tahu sama-sama kaisar sangat marah dengan penyembahan kepada Kristus karena dia menjadi saingan. Kaisar bahkan dia ini, kalau saudara saya membaca sejarah gereja, bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke dalam kulit binatang dan sehingga akhirnya seperti bau daging segar untuk dimakan sama anjing piaraannya. Bagaimana kaisar mau buat pesta, ketika dia pesta dia butuh alat penerang, dia ambil tawanan orang-orang yang pengikut Kristus ini, dikasih ter di kepalanya dan dibakar menjadi obor hidup. Kejadian itu. Jadi mengenai kamu dikucilkan dan bahkan orang ketika membunuhmu seperti berbakti pada Allah. Enggak berhenti di situ, bahkan sampai hari ini saudara sangat pasti melekat pada ingatan kita di abad 20-an ini. Ada kejadian di berbagai negara di seluruh dunia, orang-orang percaya dianiaya, betul? Dan mereka memanggil nama Allah mereka untuk membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Mereka seperti dikatakan, mereka menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah mereka. Nah ini saudara, Yesus ngomong ini karena apa? Ketika ini terjadi orang bisa kecewa dan orang bisa menolak Kristus. Makanya dikatakan, kamu akan dikucilkan. Saudara kalau balik sebentar di Yohanes pasal 9, masih ingat ada orang buta yang pernah kita bahas sejak dari lahir dan disembuhkan oleh Yesus. Ketika disembuhkan oleh Yesus, Yesus bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Karena penyembuhan itu pada hari Sabat. Lalu pada waktu itu ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia berkata, Yesus. Dia bilang, aku tidak tahu dia siapa, tapi aku tahu dulu aku buta, sekarang aku melihat. Lalu dia bilang, mana orang tuanya? Dipanggil orang tuanya, betul? Waktu dipanggil orang tuanya apa yang terjadi? Orang tuanya ketakutan. Siapa? Benar ini anakmu? Iya benar ini anakku. Kenapa dia bisa melihat? Saya tidak tahu, memang dia benar lahir buta, tapi sekarang dia melihat. Kenapa dia bisa melihat? Orang tuanya ketakutan. Dia bilang, tanyalah, dia sudah dewasa. Kenapa orang tuanya menjauh?
Karena pada zaman itu, saudara dengar baik-baik, beda dengan zaman kita. Pada zaman itu mereka akan dikucilkan. Dikucilkan itu artinya apa? Mereka dibuang dari sinagog. Dibuang dari sinagog artinya apa? Dicabut keyahudian mereka. Pada zaman itu, keyahudian mereka itu adalah identitas sekaligus menjadi fasilitas mereka untuk hidup di negara itu. Artian kalau mereka dikeluarkan dari sinagog, dikeluarkan dari kelompok identitas orang Yahudi, maka dia nggak punya hak untuk hidup, nggak punya hak politik, dan nggak punya hak untuk dilindungi semuanya. Nah kalau saudara berkata, kalau saya dibuang dari gereja gampang, masih ada gereja lain. Ditolak dari kekristenan gampang, masih ada agama lain. Tetapi pada zaman itu ketika dikucilkan artinya dia dibuang dari kehidupan. Ini seperti orang yang kusta rohani. Nah saudara, ketika Yesus menjelaskan ini, murid-murid menangkap bayangan betapa berat yang akan terjadi ke depan. Gitu loh. Karena apa? Karena murid-murid mulai sadar bahwa musuh daripada Yesus atau kerajaan dunia yang tidak menyukai kerajaan Allah ini, seperti ayat 3, mereka melakukan itu, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka enggak kenal Allah Bapa, mereka enggak kenal dengan Yesus. Mereka tidak percaya sehingga mereka melakukan itu. Nah, waktu Yesus mengatakan itu di ayat 4, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya. Apa saatnya itu? Yaitu saat dia dikucilkan, saat dia dianiaya, saat ada orang yang akan membunuh mereka. Waktu itu terjadi, mereka ingat bahwa Yesus pernah mengatakannya. Gitu loh. Itu sebabnya waktu murid-murid, saudara, ini di sejarah gereja. Saudara boleh lihat sejarah gereja ketika Petrus mau dihukum mati, dia disalibkan. Dia ingat perkataan Yesus sehingga dia kembalikan kepada eksekutornya dan berkata apa? Aku tidak layak disalibkan seperti Yesus. Sehingga dia minta disalibkan untuk terbalik. Karena dia ingat perkataan Yesus saat ini terjadi. Ini ayat 4 ini. Ketika datang saatnya. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara orang percaya dimanapun kita berada. Kalau penganiayaan, kalau pembunuhan, pengucilan atau hal-hal yang menekan iman kita terjadi dari dunia ini atau dari orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, ingatlah bahwa Yesus sudah katakan lebih dahulu kepada kita, semua ini akan terjadi. Lanjut ayat 4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Artian Yesus yang menjadi pengharapan mereka. Tetapi akan tiba ayat 5. Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Nanti saya jelaskan. Tetapi 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu apa? Berduka cita. Nah saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Yesus ngomong, dijelaskan tentang apa yang akan terjadi kepada para pengikutnya. Mereka akan dianiaya. Dan Yesus berkata, aku akan pergi, kamu ditinggal sendiri. Dan aku berkata penghibur itu akan menolong kamu. Terus waktu Yesus berkata aku akan pergi, murid itu berduka. Enggak nanya, emang kau mau kemana Yesus? Enggak ada yang bertanya. Mengapa saudara? Sedikit kita belajar tentang perasaan manusia dari pasal ini. Yaitu apa? Murid-murid hanya akan bertanya tentang apa yang menguntungkan mereka. Ini manusiawi. Mereka enggak tanya tentang Yesus. Yesus bilang aku akan pergi. Terus enggak ada yang tanya, terus kemana kau pergi? Lalu apa yang akan enggak. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Itu sebabnya hati mereka berduka cita. Mereka berduka cita karena apa? Enggak ada lagi Yesus. Jadi mereka hanya berpikir tentang perasaan mereka. Mereka hanya berpikir kalau aniaya itu datang, kalau kami dikucilkan, ada orang yang akan membunuh, Yesus gak ada. Gimana?
Tapi mereka nggak mengerti tentang, padahal Yohanes pasal 14 Yesus sudah bicara tentang rumah Bapa, dia akan pergi ke sana. Saudara, Yesus sudah memberikan jaminan, nanti kamu akan ikut bersama denganku walau penganiayaan ini terjadi. Lihat, mereka berduka cita. Seperti di Yohanes pasal yang ke-14, hati mereka gelisah, mereka menjadi sedih. Di Yohanes pasal 16 juga terjadi demikian. Makanya ayat 7 Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, apa dikatakan? Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus berkata, lebih baik. Nah, saudara lihat di ayat 4b dikatakan, aku enggak mengatakannya karena kita selama ini bersama-sama. Karena akan tiba masanya di mana murid tidak bersama-sama. Kalau mereka tidak bersama-sama, lalu siapa yang akan menolong kami? Makanya Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, maka penghibur. Walau engkau tidak bersama-sama, nanti penghibur itu akan bersama denganmu. Saudara ambil gambaran ini. Coba lihat, ini sekelompok murid dan ini Yesus. Ketika semua cobaan, tantangan datang, Yesus ada bersama mereka. Mereka dalam kelompok yang sama. Tetapi akan ada masa di mana mereka tercerai-berai sendiri sana sini. Kalau Yesus, Allah yang dalam keadaan manusia bernama Yesus, itu nggak bisa ada di semua tempat bersama dengan murid-murid. Hanya ada di satu tempat. Makanya Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Waktu Yesus pergi, dia kasih Roh Kudusnya dikirim. Roh Kudus ini bisa ada di semua tempat, bisa ada di tempat yang berbeda di antara murid-murid. Sekalipun mereka tidak satu murid-murid satu dengan yang lain, mereka terpisah. Tapi Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Faham ya? Itu dikatakan. Makanya dia berkata, kalau aku nggak pergi, Roh Kudus yang kujanjikan, yang dikatakan di dalam Yohanes 14 dan dijelaskan di Yohanes 15 tentang penghibur, tentang penolong, itu gak akan datang. Jadi dia harus pergi dulu. Nah, kalau dia pergi, Roh Kudus akan diutus. Apa pekerjaan sang penghibur ini? Ayat 8 dia. Dan kalau ia datang, ia ini siapa tadi? Roh Kudus atau sang penghibur. Ini yang dia kerjakan. Pertama, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa. Yang kedua, diinsafkan tentang kebenaran. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan apa? Penghakiman. Nah saudara, ini menarik. Waktu Yesus menjelaskan Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 14 yang dijanjikan penghibur itu, masih berbicara tentang kepada atau keuntungan, benefit, keuntungan atau manfaat Roh Kudus itu bagi orang percaya, bagi murid-murid. Tetapi di sini Yesus mulai menjelaskan Roh Kudus yang kukirim itu bukan hanya untukmu, tetapi untuk dunia ini juga. Untuk orang-orang yang membenciku, untuk orang-orang yang tidak percaya kepadaku, untuk dunia ini. Roh Kudus itu, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Mengapa? Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara dengar baik-baik. Mengapa dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku? Karena tidak percaya kepada Yesus adalah dosa yang membuat seseorang mati pada kebinasaan yang kekal. Itu dosa kekal, yaitu tidak percaya kepada Yesus. Bukan berbicara tentang dosa mencuri, membunuh, tetapi ini berbicara tentang dosa ketidakpercayaan kepada Kristus, ketidakpercayaan kepada karya Kristus, ketidakpercayaan bahwa Dia adalah Allah. Itu dosa besar. Yang kedua, akan apa? Kebenaran. Roh Kudus akan menginsafkan dunia ini akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi ini yang pertama adalah kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua akan kebenaran, yaitu tentang apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi lihat, orang akan dihakimi pertama
Karena dosa berbicara tentang kedatangan Kristus sebagai juru selamat yang menghapus dosa manusia, makanya kita harus percaya pada Dia. Yang kedua, akan kebenaran bahwa Yesus itu mati, Yesus itu disalibkan, Yesus itu dibangkitkan. Dikatakan ya, aku pergi kepada Bapa. Itu sebabnya kita tahu sama-sama, Yesus mati di atas kayu salib bukan karena tentara Romawi, bukan. Tetapi karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebabnya orang-orang yang tidak percaya pada penyaliban Yesus, orang-orang yang berkata bahwa Yesus tidak mati, orang berkata bahwa Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan. Orang yang berkata bahwa Yesus pingsan di kayu salib, orang berkata bahwa bukan Yesus di kayu salib tapi orang lain diserupakan. Orang yang berkata bahwa Yesus langsung diangkat, tidak disalibkan. Dengar baik-baik, Roh Kudus akan menginsafkan mereka. Percaya, seberapa hebat pun orang menolak kebenaran itu, dengar, Roh Kudus yang akan bekerja menginsafkan mereka. Bahkan yang terakhir, akan penghakiman. Nah, Roh Kudus ini menginsafkan dunia akan penghakiman. Mengapa? Ayat 11. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Yesus berbicara tentang eskatologis masa yang akan datang. Yaitu apa? Roh Kudus akan menginsafkan dunia ini bahwa akan ada penghakiman. Yaitu apa? Kerajaan di dunia ini dihakimi, dikalahkan, ditaklukkan oleh Allah. Dan penghakiman yang akan datang nanti, semua yang hidup di bumi ini, engkau akan dihakimi bukan oleh kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan yang akan datang. Engkau akan diputuskan tentang hukuman yang akan datang kepadamu. Roh Kuduslah yang akan menolong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal ini akan menolong. Jadi seperti ini. Satu sisi Roh Kudus ini akan memampukan murid-murid untuk yang pertama, mereka hidup dalam kebenaran, mereka percaya pada kebenaran, mereka bahkan memberitakan kebenaran. Itu dia. Ya, Roh Kudus itu akan menolong murid-murid mengerti kebenaran, menghidupi kebenaran dan menceritakan kebenaran, menjadi saksi. Dan pada saat yang bersamaan, ketika para murid menjadi saksi, orang-orang percaya menjadi saksi, mereka mengalami tekanan, aniaya, Roh Kudus akan memberi kekuatan. Namun pada saat yang bersamaan, di sini orang-orang yang mau menganiaya, orang-orang yang ada di dunia ini, yang tidak percaya pada kedatangan Yesus, yang tidak percaya pada kematian Yesus, bahkan tidak percaya pada penghakiman Yesus. Mereka ini yang akan menganiaya orang percaya ini, Roh Kudus juga bekerja untuk melembutkan hati mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita banyak mendengar kesaksian. Ada orang-orang yang menjadi seteru Injil. Ada orang-orang yang membenci Yesus, betul? Ada orang-orang yang mau membunuh pengikut Yesus. Tiba-tiba mereka bermimpi, mereka bertobat, betul? Karena apa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Kita belakangan ini ada video beredar tentang putra dari seorang pemimpin yang melakukan teroris di Timur Tengah. Kan saudara sudah lihat video itu? Ya. Dan ketika dia bermimpi, video itu cukup panjang, dan ketika video itu diputar, dia bercerita tentang apa yang dia lakukan dengan semua teroris di masa lalu. Gitu loh. Dan saudara tahu, dalam mimpi itu dia ketakutan tentang penghakiman. Itu loh. Penghakiman. Dan dengan semua kesalahan di masa lalu gak mungkin hidupnya diterima oleh Allah. Gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia stres, dia takut. Begitu. Sampai akhirnya dalam mimpi itu dia jatuh. Dan tidak ada yang bisa menolong. Sampai dia bertemu dengan satu sosok pribadi. Siapa kau? Begitu loh. Dan dia berkata, akulah kebenaran. Dia mulai, siapa kebenaran? Terus, dan sampai akhirnya dia tahu. Yesus menunjukkan dirinya. Itu pekerjaan Roh Kudus, sampai akhirnya dia bertobat. Kita tahu sama-sama. Ada orang yang pernah membakar gereja. Saudara pernah mendengar kisah-kisah pertobatannya? Orang bakar gereja. Saya pernah mendengar kesaksian itu. Dia bakar gereja, dikumpulin kursi.
Dia kumpulin kursi, dia taruh minyak, lalu dia butuh kertas untuk membakar gereja itu. Dia lihat Alkitab, dia ambil Alkitab, dia sobek, dia nyalakan. Gak bisa terbakar Alkitabnya, gak bisa terbakar Alkitabnya. Dia ketakutan, dia lari. Di rumahnya, dia seperti dihantui. Ya itu tadi, semuanya tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Dan akhirnya dia bertobat. Saya senang sekali dengan pribadi Roh Kudus ini. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang eksklusif, hanya untuk orang Kristen, hanya untuk pengikutnya. No, tapi dia untuk semua orang. Dia mau menyadarkan semua orang bahwa semua orang sudah berdosa, engkau butuh juru selamat. Dia mau menyadarkan semua orang bahwa engkau sudah sesat, engkau butuh dikembalikan kepada jalan kebenaran. Dan dia menyadarkan semua orang bahwa semua yang kau lakukan di bumi ini satu kali akan kau pertanggungjawabkan di depan penghakiman agung. Dan engkau akan dihukum berdasarkan imanmu. Dia lakukan ini untuk semua orang. Bayangkan kalau Roh Kudus itu hanya untuk orang percaya saja. Apa yang terjadi untuk orang-orang di luar sana yang belum percaya? Semua akan menuju kepada kebinasaan. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini, pemahaman ini menolong kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa semua orang di muka bumi ini, Tuhan sebenarnya mau memberi kesempatan untuk mereka diselamatkan. Percayalah. Itu sebabnya kita orang Kristen harus berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Supaya Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka dan buka jalan. Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang percaya. Supaya akhirnya orang percaya didorong pergi beritakan Injil. Lalu orang-orang ini juga hatinya sudah dipersiapkan Tuhan. Boom. Akhirnya Injil diterima. Kita lanjut ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang belum dapat kamu menanggungnya. Ini menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu secara fisik, secara emosi, secara jiwa, lihat murid-murid apa tadi katakan ayat 6, hatinya mereka apa? Berduka. Jadi kalau Yesus ceritakan semuanya mereka gak akan dapat. Saudara, kalau hal yang berharga, pesan yang berharga disampaikan tidak pada momen yang tepat, mereka akan lupa. Karena sebelumnya mereka udah ketakutan, betul? Dengan semua dampak yang akan terjadi. Mereka dibenci, mereka dikucilkan, mereka akan dibunuh. Dan tiba-tiba Yesus bilang apa? Aku akan pergi. Mereka kehilangan Yesus, mereka berduka. Dan mereka gak siap kalau semua disampaikan. Makanya Yesus pause dan dia ngomong seperti ini ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Siapa ini roh kebenaran? Yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Dikatakan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gitu loh, seluruh kebenaran. Artinya gini, Yesus sampaikan sesuatu yang belum terjadi. Dan mereka banyak tidak mengerti. Nanti mereka akan mengerti seluruh kebenaran. Kan ini belum terjadi. Nanti kamu akan lihat sewaktu terjadi, oh ini dia. Makanya Yesus berkata tadi, kalau itu terjadi kamu akan mengingatnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Menarik sekali, Yesus berkata, hal-hal yang didengarnya. Ini seperti gambaran Yesus berkata seperti ini. Aku menyampaikan apa yang kudengar dari Bapa. Gitu loh ya. Roh Kudus juga, dia akan menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapa. Nah, gitu loh. Dan itu disampaikan. Dan juga dia akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hal yang terdekat tentang hal yang akan datang yaitu di ayat 11 tadi tentang penghakiman. Kan penghakiman belum berlangsung pada waktu itu. Tetapi Yesus, Roh Kudus berkata dia akan ajarkan tentang hal yang akan datang. Tentang penghakiman.
Banyak hal-hal yang akan datang yang Tuhan sudah persiapkan. Contoh, setelah Saulus bertobat dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Roh Kudus berbicara kepada siapa? Kepada dia, pergilah ke sebuah jalan yang lurus. Dan kau akan bertemu seseorang di sana. Dia nggak tahu siapa itu. Tapi pada saat yang bersamaan, Roh Kudus itu berbicara kepada siapa? Ananias. Dikatakan akan datang dia yang menganiaya umatku. Dan kau harus mengajar menuntunnya. Lihat, hal yang akan datang, Roh Kudus itu singkapkan. Karena dia adalah Allah yang mendesain segala sesuatunya. 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima dari Yesus. Jadi akan disampaikan, diteruskan. Kita sudah bahas kemarin, Roh Kudus ini adalah bicara soal alos, gitu ya, yang lain. Kita tahu sama-sama, dia adalah Yesus dalam versi yang lain. Kita sudah pernah belajar itu. Makanya dia berkata, dia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi seperti Yesus bicara pada murid-murid, demikian pula Roh Kudus bicara pada murid-murid. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi, segala sesuatu yang apa? Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, seperti pernyataan saya di awal, semakin dalam kita menggali kitab Yohanes, kita secara eksplisit menemukan Allah Tritunggal di dalam banyak hal. Seperti di dalam Yohanes 16 ayat 15 ini. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Semua yang dipunya Bapa, aku punya. Itu menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah. Lalu dia berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hanya Allah sendiri yang bisa memberitakan hal-hal yang keluar dari dalam dirinya. Artinya begini, ketika dia berkata demikian, bahwa mereka mau pastikan bahwa nanti Roh Kudus itu tidak akan sesat, tidak akan berubah dari apa yang diceritakan oleh Yesus tentang Bapa. Ingat baik-baik. Karena murid-murid selalu bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu apa kata Yesus? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke. Nah, kalau Yesus ini tidak ada, siapa yang akan mengajarkan kami tentang Bapa? Dan Yesus kasih tahu, Roh Kudus ini. Sama seperti aku memberitakan Bapa, Roh Kudus ini juga akan memberitakan Bapa. Yang sama, bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, ini menolong murid-murid. Sehingga murid-murid ini akhirnya mereka bisa bertahan di dalam iman mereka kepada Allah. Mereka bertahan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nanti kita akan bagi yang ayat 16 sampai 33. Tapi saya akan berhenti di beberapa ayat. Ayat 16 dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Apa maksudnya ini? Gitu. Murid-murid tahu bahwa Yesus akan diserahkan. Kalau bicara tinggal sesaat artinya apa? Besoknya, betul? Karena besok Jumat Agung di mana Yesus akan ditangkap. Jadi waktu murid-murid bersama dengan Yesus hanya itu sesaat malam itu juga. Tapi dikatakan, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini seperti pernyataan Yesus. Eskatologis, nanti kamu akan melihat aku. Jadi ada dua gambaran. Yang pertama, kamu akan melihat aku di dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu akan melihat aku seperti yang kukatakan di dalam Yohanes pasal 14.
Aku pergi untuk mempersiapkan apa? Rumah bagimu. Dan kalau siap nanti aku akan datang menjemputmu. Nah itu loh. Jadi kata ini nanti kamu akan melihat aku bisa digambarkan dengan dua hal itu. Yang pertama mereka melihat Yesus dalam Roh Kudus. Dan juga yang kedua yaitu bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus seperti dijanjikan di Yohanes pasal 14. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku akan pergi kepada Bapa. 18, baca dulu. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Lihat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu apa? Akan menangis terus dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara dengar baik-baik. Kata sesaat itu, dalam momen sesaat itu ini akan terjadi. Yaitu tentang seperti saya katakan tadi, akan melihat Yesus datang kedua kali, ini terjadi. Mereka akan mengalami penganiayaan itu. Mereka akan menangis, mereka akan meratap. Dan itu yang kita lihat ketika Yesus disalibkan, para murid menangis, para murid meratap, tetapi yang lain mereka bersuka cita, salibkan dia, bergembira semuanya. Tetapi Yesus berkata, duka citamu karena kehilangan aku, duka citamu karena aniaya yang kamu terima akan berubah menjadi apa? Sukacita. Dia gambarkan dengan analogi ini, 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara dengar baik-baik. Bukan berarti perempuan itu tidak mengalami kesakitan. Tetapi yang dia ingat bukan kesakitannya. Yang dia ingat adalah anak dilahirkan ke dunia. Nah sama, sewaktu penganiayaan nanti terjadi, Yesus sedang menggambarkan, waktu aniaya terjadi, kamu akan sakit. Tetapi kamu tidak akan mengingat sakitmu. Yang akan kamu ingat adalah hasil dari aniaya itu. Yaitu apa? Imanmu, ketaatanmu, dan engkau bersama denganku. Ingat itu. Jadi jangan ingat sakit yang kamu alami. Bukan berarti kita amnesia, tidak merasa sakit, tidak. Kita tahu, tetapi kita pilih untuk mengingatnya. Mengingat apa yang dia janjikan. 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi apa? Duka cita seperti ayat 6 tadi. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Saya lanjutkan dulu 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Saya berhenti dulu di sini. Saudara, kenapa Yesus ngomong demikian? Ya, kamu diliputi duka cita. Tetapi Roh Kudus ini akan menolong kamu mengerti tentang semua kebenaran. Roh Kudus ini akan menolong kamu di dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Dia akan membuat duka citamu menjadi sukacita. Dikatakan di ayat yang ke-22 tadi, hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Itu sebabnya Rasul Paulus ngomong seperti ini. Bagiku mati adalah apa? Keuntungan. Nah ini. Hidup untuk memuliakan Tuhan dan mati adalah keuntungan.
Orang takut mati, orang berduka cita, tapi dia bergembira. Gitu loh. Dia mau bersama dengan Allah, mau mati sekarang. Dan kita tahu, ada yang berkata bahwa Paulus itu mati kepalanya dipenggal. Sejarah gereja menuliskannya. Dan dia dengan bergembira ketemu Allah. Kita dianiaya. Jadi Yesus sedang ngomong tentang nubuatan eskatologis nanti. Waktu murid-murid digoreng, waktu murid-murid dikuliti, waktu murid-murid dipenggal, waktu murid-murid itu disalibkan terbalik dan mereka cacat. Nanti ketemu dengan Yesus, mereka semua utuh dan gembira. Karena apa? Mereka setia sampai pada akhirnya. Menarik sekali. Dan dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Makanya Rasul Paulus ngomong begini, yang kuinginkan di Filipi pasal 3, apa yang dia inginkan? Adalah apa? Menjadi sama dengan apa? Penderitaan dan kematian Kristus. Loh, kenapa? Karena ini yang dikatakan Yesus. Ketika engkau mengalami semua itu, aku bersama denganmu. Dan engkau setia, dituntun oleh Roh Kudus itu. Duka cita, yes, sakit. Tapi jangan fokus kepada sakitnya, fokus kepada hasil akhirnya. Dikatakan, engkau akan menerima satu kegembiraan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun daripadamu. Yaitu sukacita berjumpa dengan Allah. Sukacita bertemu dengan Yesus yang adalah juru selamat. Sukacita di mana murid-murid akan bertemu dengan guru mereka yang selama ini membimbing mereka. Sukacita itu. Nah itu sebabnya ayat 23, ini tiba-tiba Yesus berkata, kamu tidak menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa diberikan. Tapi sampai sekarang kamu belum minta. Minta apa sebenarnya? Di atas Yesus berkata, aku akan memberikan Roh Kudus. Tetapi mereka juga harus memintanya. Jadi berbicara tentang pribadinya. Supaya begini, karena mereka ini sedang masa transisi untuk melihat Roh Kudus itu adalah versi Yesus yang berbeda. Supaya Yesus mau memastikan dia pergi, dia mati dan dia bangkit, dia naik nanti. Yesus mau pastikan bahwa murid-murid ini menerima Roh Kudus itu. Gitu loh, menerima. Karena enggak minta mereka. Makanya lihat apa yang terjadi. Waktu Yesus mati, dikubur pada hari yang ketiga, Maria datang ke kubur, betul? Waktu dia datang ke kubur, tiba-tiba malaikat berkata, bukankah sudah diberitakan kepadamu? Nah, gitu loh. Bahwa dia akan, baru mereka ingat, sudah. Baru apa yang terjadi? Ketika di Kisah Para Rasul pasal 1, Yesus sebelum terangkat, Yesus bilang apa? Tunggu, tinggal di sini sampai kamu menerima Roh Kudus. Jadi dari Yohanes pasal yang ke-16, Yesus sebelum dia mati pun dia udah kasih tahu sama murid-murid itu, kamu harus terima dia supaya penuh sukacitamu. Sukacita yang kamu terima daripada ketika menerima Roh Kudus itu, itulah yang menjadi kekuatan. Seperti kitab Nehemia bilang, ya. Saudara dengar baik-baik. Mengapa Yesus katakan demikian? Nanti kita akan belajar tentang doa. Saya lanjutkan ayat 25 sampai 25, betul. Semuanya ini kukatakan kepada kamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak berkata-kata lagi kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, jadi nanti lanjutnya tentang doa kita akan bahas minggu berikutnya. Yesus katakan dengan kiasan seperti tadi yang namanya apa? Perempuan yang hamil dan melahirkan. Terus kiasan tentang apa yang akan terjadi tentang penghakiman, tentang kebenaran. Kiasan hal peristiwa yang akan datang tentang penganiayaan, bahkan tentang Bapa. Yesus bicara seperti itu, mereka belum melihat kenyataannya, tetapi mereka akan lihat kenyataannya. Namun Roh Kudus ini adalah pribadi yang akan menolong mereka untuk bisa melihat itu semua menjadi kenyataan. Nah oleh sebab itu,
Dari Yohanes pasal 16, ini kita belajar 3 hal yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, yaitu sebagai pengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Dan siaplah ketika harga itu datang, yaitu penganiayaan, dikucilkan, bahkan dikatakan dibunuh. Dan orang melakukan itu menganggap diri mereka rohani. Yang pertama, ingatlah, Yesus sudah mengingatkan sebelum semua itu terjadi. Yesus mengingatkan akan terjadi penganiayaan. Namun itu poin pertama. Yang kedua, Yesus enggak hanya memberi peringatan bahwa itu akan terjadi. Yesus memperlengkapi, mempersiapkan kita untuk bisa bertahan pada saat itu terjadi. Dengan cara apa? Dia memberikan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penghibur saat kita mengalami semua duka, penganiayaan, sakit ketika kita mengalami aniaya itu. Dan Roh Kudus inilah yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Kenapa Tuhan? Aku sudah beribadah, aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu, aku memberitakan Injil, tapi aku ditolak, aku dibuang, bahkan aku dikucilkan, bahkan mengalami penganiayaan. Kenapa dan kenapa? Roh Kudus ini akan menuntun kita supaya kita tidak kecewa dan menolak Allah. Dia akan memberikan kebenaran kepada kita sehingga kita tahu mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari hal ini, yaitu apa? Kalau Allah izinkan itu terjadi, pada saat kita mengalaminya, ya itu duka cita, perasaan tersakiti, tetapi endingnya adalah sukacita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sukacita yang kekal. Itu sebabnya duka cita yang disediakan ini adalah sebuah permulaan untuk mengalami sukacita kekal bersama dengan Allah. Itu sebabnya ketika itu dia berkata, supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita mengalami Roh Kudus itu, dialah yang akan menolong semua proses duka cita menjadi sukacita, menjadi kemenangan. Kita harus siap. Kita enggak tahu kapan waktunya, tapi kita harus siap. Dan ketahui bahwa ketika Tuhan izinkan itu semua, Dia adalah master design, Dia grand designer yang merancang semua itu. Karena kita tahu sama-sama, tidak ada seorang pun yang akan mati martir kalau Allah tidak memilihnya, mengizinkannya. Sebabnya kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus bertekun dalam mengikut Kristus supaya saat itu terjadi, kita ingat bahwa Yesus sudah pernah menceritakannya dan memastikan diri kita untuk tidak kecewa dan menolak Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, tolonglah kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Di saat-saat yang sulit ketika iman kami tergoncang karena kami mengikut Engkau. Di saat musuh-Mu, di saat kerajaan dunia ini berusaha menekan kami para pengikut-Mu. Tolonglah kami untuk mengingat Engkau, mengingat perkataan-Mu. Dan tolonglah kami untuk bergantung kepada Roh Kudus yang Kau berikan. Roh Kudus, Sang Penghibur, Penolong, Roh kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya. Supaya ketika Engkau mengizinkan itu terjadi, tidak ada seorang pun di antara anak-Mu, tidak ada seorang pun di antara gereja-Mu yang kecewa dan menolak Engkau. Tetapi memilih untuk bertekun sampai pada kesudahannya. Sehingga kami menerima sukacita yang kekal. Kami menerima kemenangan yang kekal, yaitu berjumpa denganmu. Terima kasih. Biar firman Tuhan ini menolong kami semua. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.